Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Miftahul Jana, BP 17102220 dari kelompok 7. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan rencana bisnis budidaya telur dan jahe oleh kelompok 7. Yang mana kelompok 7 beranggotakan 5 orang, yaitu Mizi Sasrido, Tasya Revina, Revo Jenny Firza, Yusni Amirul Harhab, dan saya sendiri Afi Miftahul Jana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau latar belakang mengapa kita mengambil bisnis ini. Jadi, mobilitas masyarakat yang semakin tinggi itu memerlukan kondisi kesehatan yang optimal, apalagi di saat pandemi seperti saat sekarang ini. Nah, kondisi kesehatan tubuh yang tentunya tidak lepas dari konsumsi makanan yang sehat, banyaknya penyakit yang ditimbulkan karena cara mengkonsumsi makanan yang salah ataupun keamanan makan tidak terjaga, menyebabkan masyarakat cenderung harus bersikap hati-hati. Nah, salah satu contoh makanan atau minuman kesehatan yang dapat dijumpai adalah minuman instan ekstrak jahe, di mana produk tersebut umumnya dibuat dengan mengambil sari dari rimpang jahe, kemudian dilakukan pengolahan lanjut. Khasiat minuman instan ekstrak jahe ini untuk menciptakan produk yang praktis dan efisien, sehingga diharapkan diperoleh manfaat untuk kesehatan kita. Nah, itulah latar belakang mengapa kami ingin membudidayakan jahe, karena ya jahe itu terutama di saat pandemi ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, sehingga itu juga akan bernilai ekonomis apabila dikembangkan lebih lanjut. Nah, yang kemudian untuk yang keduanya yaitu puyuh atau Cordonix japonica, merupakan salah satu unggas darat yang memiliki ukuran tubuh kecil namun mampu memproduksi telur yang tinggi berkisar antara 250 sampai 300 butir per ekor per tahunnya. Kemudian kita lanjut ke wirausaha, itu merupakan salah satu usaha untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran. Selain menguntungkan dari sisi ekonomi, sebagian besar kegiatan wirausaha juga dapat membantu usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu usaha yang mudah dikembangkan yaitu pemeliharaan burung puyuh, karena banyak orang yang membutuhkannya. Puyuh sebagai salah satu ternak unggas cocok diusahakan sebagai usaha sambilan maupun komersial, sebab telur dan dagingnya semakin populer dan dibutuhkan sebagai salah satu sumber protein hewani yang cukup penting. Nah, apa sih visi misi dari kami untuk mengembangkan usaha ini? Visi kami yaitu menjadikan perusahaan bidang pertanian yang berorientasi profit, terpadu dan berkelanjutan, dengan misinya yaitu memberikan nilai tambah kepada produk-produk pertanian dari pemakaian pestisida ramah lingkungan serta pupuk organik, dan menanamkan iklim inovasi produk secara berkala. Kemudian, kepuasan konsumen merupakan prioritas utama kami dengan memberikan produk kualitas terbaik, harga yang bersaing, dan waktu pengiriman yang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan berbagai jenis usaha dengan memperhatikan unsur-unsur teknis yang mampu menghasilkan profit secara finansial. Kemudian yang keempat, mendorong terciptanya iklim pertanian yang sehat atau ramah lingkungan dengan menjadi perintis dalam penggunaan input pertanian yang tidak berbahaya dan berbasis pada sumber daya alam lokalnya. Dan yang kelima, dapat mengembangkan usaha dan membuka cabang baru di wilayah lainnya. Nah, apa sih tujuan bisnis kita? Kita mempunyai tiga tujuan bisnis. Yang pertama, jelas untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, memanfaatkan peluang yang ada karena segmentasi yang jelas dan tersedia. Dan yang ketiga, membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya jumlah pengangguran. Nah, ini di bab 2 di mana menjelaskan tentang pengurusan perusahaan yang akan kita jalankan, yaitu yang pertama itu CEO. Yang menjadi CEO atau direktur di sini adalah Mizi Sasrido. Kemudian untuk manajer produksinya ada Tasya Revina. Kemudian manajer personaliannya ada Yusni Amirul Harhab. Kemudian manajer pemasarannya ada Revo Jenny Firza. Dan yang manajer keuangannya saya, Afi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tasya Revina Azad, BP 1710223028. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu deskripsi usaha dan permodalan. Yang pertama itu ada budidaya jahe. Usaha yang akan kami jalankan adalah budidaya jahe. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan. Konsumen yang kami tuju yaitu adalah para pengusaha jamu dan herbal serta semua kalangan. Status usaha ini merupakan usaha
tahap awal di mana usaha ini baru akan mulai berjalan. Bentuk usahanya yaitu pemilik tunggal, di mana modal yang akan kami keluarkan adalah modal sendiri. Usaha ini menurut kami menguntungkan karena usaha ini tidak bersifat musiman, dikarenakan para pengusaha jamu dan herbal selalu memerlukan jahe ini untuk produksi jamu dan obat mereka agar terus berjalan, dan juga budidaya jahe ini memiliki keuntungan yang besar. Serta jahe juga selalu dibutuhkan dan dikonsumsi oleh semua kalangan secara umum, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu. Hasil usaha budidaya jahe akan dikirimkan langsung ke pabrik sekali dalam seminggu dan juga akan dijual ke pedagang pengumpul serta dijual secara online baik melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dalam pembudidayaannya ini, jahe tidak memerlukan lahan yang luas. Bisa ditanam di dalam karung ataupun di dalam polybag. Jahe merupakan jenis tanaman yang mudah tumbuh subur. Nilai ekonomis di pasaran juga masih menguntungkan. Besarnya permintaan jahe dari pengusaha jamu atau herbal dan konsumen secara umum dalam usaha ini tidak terlalu tinggi, tetapi keuntungan yang akan didapatkan terbilang tinggi. Calon pelanggan dari usaha jahe kami ini adalah perusahaan jamu dan farmasi serta masyarakat umum. Manfaat yang dapat kami berikan yaitu khasiat yang baik dan bagus dari jahe apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Menurut kami, pelanggan atau konsumen jahe ini sangat banyak tersedia dikarenakan jahe ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Saat ini, para konsumen atau pelanggan membeli jahe langsung ke pedagang di pasar ataupun di kedai harian serta ditawarkan secara online. Para pedagang akan mengetahui mengenai produk yang kami tawarkan melalui Google, iklan, media sosial, dan lain-lain. Tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk mengkonsumsi jahe ini. Yang pertama itu jahe dicuci, lalu jahe dipotong, dan setelah itu ditumbuk lalu direbus dengan air hingga mendidih, atau bisa juga langsung diseduh dengan menggunakan air panas. Jahe ini juga memiliki banyak manfaat, misalnya seperti meredakan tenggorokan, terus meredakan flu, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu adalah ternak puyuh. Ternak puyuh kami ini merupakan usaha di bidang peternakan burung puyuh petelur. Bisnis telur puyuh cukup prospektif untuk dikembangkan. Usaha ini cukup familiar di telinga masyarakat, akan tetapi masih belum banyak yang mau untuk mencobanya. Melihat peluang pangsa pasar yang selalu ada dan didukung dengan kurangnya pesaing di bidang yang sama, maka bisa diyakini akan mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis telur puyuh. Burung puyuh dipilih sebagai salah satu alternatif usaha yang dinilai cukup menguntungkan karena dalam pemeliharaannya tidak dibutuhkan areal yang luas dan pengembalian modal awal dari ternak burung puyuh ini relatif cepat dikarenakan burung puyuh dapat mencapai dewasa kelamin sekitar umur 42 hari dengan produksi telur antara 250 hingga 300 butir per tahunnya. Beternak burung puyuh sangat cocok untuk usaha kecil, menengah, hingga peternak besar, dan hasilnya untuk para peternak dapat mencukupi kebutuhan dalam penjualan telur maupun dagingnya. Dalam daging dan telur burung puyuh mengandung gizi yang cukup tinggi, bahkan sebanding dengan daging dan telur ayam, itik, dan hewan unggas lainnya. Sehingga, masyarakat akhir-akhir ini mulai menggemari daging dan telur puyuh. Telur dan dagingnya mempunyai nilai gizi yang baik dan rasa yang lezat. Bulunya bisa dimanfaatkan sebagai bahan aneka kerajinan atau perabot rumah tangga lainnya. Kotorannya bisa sebagai pupuk kandang ataupun pupuk kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.
dan peralatan peternakan burung puyuh. Channel diantaranya melalui penggunaan media sosial dan juga distributor agen. Cost struktur ada biaya peralatan, biaya pakan, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Revenue streams atau penjualan diantaranya penjualan telur puyuh, penjualan bibit burung puyuh, penjualan olahan pupuk organik. Top 7 adalah distributor dan bisnis. Itu adalah logo perusahaan dengan memakai latar warna hijau dan juga menggunakan gambar burung puyuh dengan Heidi sebagai nama brand, dan juga ada keterangan serta pertanyaan terpadu. Untuk desain produk telur puyuh sendiri itu yang nomor di atas adalah desain kemasannya, dan juga di bawah adalah desain bagaimana telur puyuh dikemas dengan kotak kertas. Yang kedua adalah desain produk jahe dengan dikemas dengan konsep, dan juga ada dari usaha sendiri dengan masalah 100 ini layoutnya terbagi dari untuk budidaya jahe, telur puyuh, dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizi Sasrido dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi proposal bisnis dari bisnis terpadu peternakan telur puyuh dan juga budidaya jahe merah. Saya akan membahas bab 5, analisis SWOT dan juga beberapa strategi berdasarkan 4 diagram. Nah, kita mulai dari analisis SWOT untuk budidaya jahe dulu. Nah, terbagi atas dua dimensi internal dan juga eksternal. Kita lihat internalnya bahwa di sini dijelaskan internal ada item kekuatan dan juga kelemahan dengan beberapa kekuatan yang sudah dimiliki oleh budidaya jahe merah dan juga beberapa item kelemahan yang dimiliki oleh budidaya jahe merah. Ini untuk internal. Sedangkan untuk yang eksternal, di sini juga dipaparkan bahwa eksternal ini ada 2 poin, peluang dan juga ancaman. Nah, untuk peluang ada 5 yang dimiliki oleh bisnis ini budidaya jahe merah, dan juga untuk ancaman ada 2, diantaranya perubahan cuaca dan juga besarnya ancaman. Nah, dari SWOT ini, kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman, dapat 4 diagram strategi, baik itu strategi peluang dan kekuatan, strategi kelemahan dan juga peluang, strategi ancaman dan juga kekuatan, strategi kelemahan dan juga strategi ancaman. Bagaimana cara kita seorang bisnismen untuk menanggulangi masalah-masalah dan juga mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini dijelaskan untuk strategi SO ada 2, strategi WO ada 2, strategi ST di sini juga dijelaskan ada 2 beberapa strategi. Sedangkan untuk strategi untuk penyelesaian masalah SWT, ancaman dan juga kelemahan ada 1. Seperti itu. Nah, ini untuk bisnis budidaya jahe merah. Selanjutnya ada matrik analisis SWOT ternak burung puyuh, dimulai dari internal juga dan sama juga dengan yang di atas. Mungkin beberapa item dari penyelesaian masalah yang dimiliki oleh budidaya ternak burung puyuh ini. Untuk internal tadi juga ada kekuatan kelemahan, eksternalnya ada peluang dan juga ancaman dengan poin-poin yang dimiliki oleh setiap analisisnya, baik itu kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman yang ada tertera pada layar. Nah, dari masalah-masalah dan juga ancaman item-item yang dimiliki, maka di sana 4 diagram untuk menyelesaikan masalah SO, masalah PO, masalah ST dan juga masalah PT dari bisnis ternak burung puyuh ini. Nah, apa guna dari analisis matriks SWOT ini? Maka kita tahu apa saja kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dari bisnis yang kita terapkan, dan juga setelah kita tahu apa saja item yang dimiliki dari 4 SWOT ini, maka dari sana kita tetapkan apa strategi yang cocok untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dengan peluang itu dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Itu dari saya penjelasan bab 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu kelayakan usaha. Saya Yusni Aminah Harahap, BP 1710221005. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan anggaran biaya peternakan pada burung puyuh. Anggaran biaya peternakan burung puyuh ini meliputi burung puyuh umur 30 hari, kandang dari kawat besi, nipple yanker atau otomatis,
tadah pakan atau pipa setengah lingkaran panjang, pakan 30 hari, 22 gram per ekor per hari, pembuatan atap kandang, biaya lain-lain, dan subtotal modal awalnya bisa kita lihat sendiri di tabel. Untuk biaya harian meliputi pakan harian, biaya lain-lain, 10% dari pakan ternak, 10% dari pakan, biaya sewa air dan listrik, sewa lahan dianggap harian, ongkos pekerja, dan total biayanya bisa kita lihat. Dan anggaran budidaya jahe, di sini kita lihat tabelnya, tidak perlu dijelaskan banyak-banyak, kita sama-sama melihat tabel saja. Di sini total biaya investasinya ada 2.500.000. Di sini adalah biaya produksinya yang meliputi bibit jahe, pupuk kandang, pupuk kimia, pestisida, tenaga kerja, karung, listrik dan air, transportasi. Total biayanya ada tertera. Produksi penerimaan di sini yaitu jahe. Keuntungannya bisa kita lihat dia dalam per tahun dan per bulan. Next, di sini ada penjualan telur puyuh tahun 2020 sampai 2021. Kita mulai dari minggu keempat. Ini perkiraannya. Di sini ada lapangan penjualan jahe. Identifikasi dan rencana pengendalian risiko usaha ternak puyuh. Risiko pasar pada ternak puyuh yaitu tidak terdapat peluang pasar yang besar, harga jual produk tidak kompetitif. Tindakan pengendaliannya yaitu diperlukannya inovasi, kreativitas, dan analisis tajam untuk membuat strategis bisnis agar mendapatkan peluang pasar dan produk mampu bersaing. Selanjutnya, risiko pasar pada budidaya jahe yaitu harga jual jahe yang tidak menentu akibat tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran. Tindakan pengendalian risiko pasar pada budidaya jahe harus dapat menyeimbangkan antara permintaan dengan penawaran jahe. Risiko tenaga kerja yaitu risiko tenaga kerja pada ternak puyuh dan budidaya jahe. Tingkat pengetahuan tenaga kerja yang masih kurang, ketekunan tenaga kerja yang bekerja. Tindak pengendalian risiko tenaga kerja pada ternak puyuh dan budidaya jahe yaitu memberikan pelatihan kepada kepada para tenaga kerja, memberikan reward kepada tenaga kerja yang tekun. Baiklah, risiko operasional dan produksi. Sulitnya menemukan bibit burung puyuh, harga pakan yang mahal, burung puyuh mudah mati apabila suhu tidak sesuai, burung puyuh mudah terkena virus dan penyakit, bau kotoran yang menyengat, kualitas telur yang kurang bagus. Di sini ada tindakan-tindakannya. Next. Di sini risiko modal keuangan. Risiko modal keuangan budidaya jahe dan ternak puyuh itu yaitu keterbatasan modal yang dimiliki, harga input yang tinggi, kesulitan dalam memperoleh modal, peminjaman yang sulit di bank karena persyaratan yang sulit untuk dipenuhi, tidak ada pemasukan pada masa tanam. Tindakan pengendaliannya yaitu tetap menjalankan ternak puyuh dan budidaya jahe serta mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan tambahan modal dan pemasukan, mengurangi biaya input. Di sini ada risiko kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu kelelahan, saluran pernafasan, terdapat gangguan, iritasi mata, pusing, mual, flu burung, dan penyakit lainnya yang mudah menyerang pekerja. Ada juga gangguan otot rangka, tergelincir, jatuh, terluka, dan lain-lain. Dan tindakan pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada ternak puyuh yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi, memakai pakaian dan alat pelindung diri, membiasakan cuci tangan, jaga kebersihan kandang, dan rutin melakukan cek kesehatan. Di sini risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada budidaya jahe, terpapar pestisida yang menyebabkan gangguan pernafasan, nyeri dan sakit-sakit pada beberapa anggota tubuh, terpeleset dan terluka. Tindakan pengendaliannya yaitu petani memakai alat pelindung, petani harus lebih memperhatikan sumber bahaya, petani harus mengerti dan memahami SP dan risiko logistik dan rantai pasarnya yaitu kurangnya pakan yang diproduksi, adanya masalah pada pihak pemasok, adanya tambahan biaya listrik, harga bahan baku ataupun input meningkat. Berikut adalah tindakannya. Ini juga baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.